Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata au kutilang qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibai falay yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memilih kita untuk bisa istiqomah hadir ke majelis ilmu ini. Karena menurut Nabi, kalau kita menghadiri majelis ilmu berarti Allah sedang memudahkan jalan kita menuju surganya. Maka mari kita terus bersyukur kepada Allah. Kita berusaha terus menerus untuk bisa istiqomah hadir ke majelis-majelis ilmu agar kita ini dimudahkan Allah untuk menuju surganya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, ketika perang Uhud, di mana di perang ini panglima perangnya adalah Mus'ab bin Umair, ya. Pekan lalu kita sudah sampaikan beberapa hal tentang Mus'ab bin Umair ini. Maka di awal-awal peperangan itu umat Islam sudah hampir memenangkan peperangannya. Tapi karena beberapa pasukan pemanah yang ditugaskan Nabi untuk tetap tinggal di tempatnya, yaitu di Bukit Uhud, mereka melihat pasukan umat Islam waktu itu sudah seperti mau memenangkan peperangan dan sudah banyak rampasan perang yang sudah dikumpulkan. Maka orang atau tentara Islam yang bertugas sebagai pemanah yang ada di Bukit Uhud itu tergoda untuk berebut ghanimah atau rampasan perang. Dan akibat ketidaktaatan ini kepada Rasul, maka berbaliklah keadaan, karena waktu itu Khalid bin Walid yang masih kafir, dan Khalid bin Walid ini merupakan seseorang yang ahli strategi perang. Beliau pura-pura lari, tapi ternyata memutar lalu menempati gunung atau Bukit Uhud yang ditinggalkan oleh pasukan pemanah. Maka keadaan menjadi berbalik, umat Islam yang terserang oleh orang kafir. Bahkan kondisi Nabi saat itu sangat genting. Bahkan sudah diberitakan kalau Nabi itu terbunuh, ya. Kalau Nabi itu terbunuh, maka Mus'ab bin Umair ini sebagai panglima perang, dia langsung mengangkat benderanya tinggi-tinggi, lalu dia berteriak Allahu Akbar. Dia maju ke medan perang untuk memecah konsentrasi orang kafir, agar mereka tidak tertuju kepada Nabi, agar semua tentara kafir itu tertuju kepada dirinya. Itu maksudnya apa? Agar Nabi itu selamat
Dan Mus'ab bin Umair ini tidak memperdulikan keselamatannya sendiri. Lalu di saat beliau ini sedang berperang dengan ganasnya gitu ya, ada seorang kafir Quraisy yang berhasil memutuskan tangan kanan dari Mus'ab bin Umair ini. Jadi ditebas dengan pedang tangan kanan Mus'ab bin Umair ini sehingga putuslah tangan kanannya. Sebelum bendera Islam itu jatuh ke tanah, maka bendera itu langsung disaut dengan tangan kirinya. Sebab peperangan waktu itu dinyatakan kalah apabila bendera itu jatuh. Bendera itu jatuh. Bukan dari segi banyaknya yang meninggal, bukan seperti itu, tapi kalau bendera jatuh berarti dia itu dinyatakan kalah. Maka secepat kilat Mus'ab bin Umair itu mengambil bendera itu dengan tangan kirinya. Setelah itu tangan kirinya juga ditebas, jatuh, putus pula ya. Sebelum jatuh maka kedua pangkal lengan ini langsung mengambil bendera tadi untuk menyelamatkan bendera itu agar tidak sampai jatuh ke tanah. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, di saat seperti itu sebuah tombak mengenai dada dari Mus'ab bin Umair, sehingga jatuhlah Mus'ab bin Umair dan syahid ya. Sebelum syahid, beliau sempat memotivasi rekan-rekannya atau tentara Islam saat itu sambil membaca Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 144. Tadi saya baca pada pembuka. Jadi Mus'ab bin Umair menyemangati umat Islam saat itu dengan membaca Al-Qur'an ini. Sekarang saya baca artinya. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul, itu dan seterusnya gitu ya. Itu menunjukkan apa? Bahwa Mus'ab bin Umair itu ingin membakar semangat umat Islam, karena saat itu sudah banyak yang semangatnya itu sudah mulai kendor. Karena apa? Mendengar kalau Nabi itu meninggal, kalau Nabi itu wafat. Maka ayat ini dibaca oleh Mus'ab bin Umair agar apa? Agar mereka itu ingat bahwa Nabi itu hanya seorang rasul. Dan sebelum-sebelumnya sudah ada yang orang rasul-rasul yang lain, dan mereka sudah meninggal. Di ayat ini lanjutannya, apakah kalau rasul itu meninggal, apakah kita akan berbalik arah, akan menjadi kafir? Ditanyakan seperti itu. Nah, ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, dari kisah yang singkat itu tadi, kematian yang seperti dialami oleh Mus'ab bin Umair inilah yang hendak kita capai, yaitu syahid, mati syahid. Mati syahid itu tidak mesti di medan perang, tidak mesti di medan perang. Bahkan menurut Nabi, kita itu bisa dinyatakan mati syahid walaupun kita mati di tempat tidur kita, di tempat tidur kita. Asalkan apa? Asalkan yang kita lakukan sehari-harinya itu untuk apa? Menciarkan Islam, untuk memperjuangkan Islam, untuk memperjuangkan Islam. Dan kita berdoa kepada Allah agar kita diperkenankan oleh Allah untuk mati syahid. Mati syahid itu berarti mati yang tidak pakai proses kubur, mati yang tidak pakai hisab di padang mahsyar. Dia langsung surga, langsung surga. Bahkan dikisahkan oleh Nabi, orang yang mati syahid itu ingin apa? Ingin dikembalikan ke dunia agar apa? Agar dia bisa berjuang lagi dan mati syahid lagi. Terus seperti itu. Nah, ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita tanya pada diri sendiri, apakah kita ini selama ini terus memperjuangkan agamanya Allah sehingga kita layak untuk bisa mati syahid, untuk bisa mati syahid. Nah, apakah kita harus ikut perang? Tidak di masjid ini aja di masjid ini aja. Kalau kita manfaatkan
Itu banyak sekali yang bisa kita lakukan ya, untuk bisa memperjuangkan agamanya Allah, untuk bisa memperjuangkan agamanya Allah. Mari kita bersungguh-sungguh untuk itu. Apa saja yang bisa kita lakukan? Satu, misalnya menjadi takmir ya. Menjadi takmir yang sungguh-sungguh menjadi takmir gitu. Jadi betul-betul bekerja untuk masjid dan lain sebagainya. Lalu bisa menjadi donatur gitu. Kalau bagi mereka yang punya uang ya. Bagi mereka yang punya uang. Donatur kan tidak mesti uang. Bisa donatur tenaga kita, bisa donatur pemikiran kita dan sebagainya ya. Kalau memang kita tidak punya uang, ya mari kita donatur, berdonasi ke masjid ini dengan apa? Dengan tenaga kita, dengan waktu kita, atau dengan pikiran kita, dengan ide-ide kita. Lalu bisa juga dengan mengajak orang untuk sholat berjamaah ke masjid ya. Tetangga kita yang sudah sholat tapi belum sholat berjamaah ke masjid, kita beritahu atau kita ajak agar sholat berjamaah ke masjid. Tugas kita itu hanya mengajak ya, hanya mengajak. Kalau tetangga kita itu tidak mau, itu bukan urusan kita ya, bukan urusan kita. Itu sudah urusan dia sama Allah ya, sama Allah. Tapi kalau orang yang kita ajak itu berhasil, kita ajak ke masjid, maka kita dapat pahala mengajak ya. Lalu bisa saja menjadi imam sholat. Kalau imam sholat sudah ditunjuk, bisa menjadi muadzin, bisa menjadi muadzin. Pernah disampaikan di pengajian ini, orang yang menjadi muadzin itu besok di padang mahsyar itu lehernya itu akan paling panjang ya. Itu maksudnya apa? Dia itu mendapatkan rahmat yang sangat banyak dari Allah, para muadzinnya. Dan di padang mahsyar itu dia ada di belakangnya Bilal ya. Jadi Bilal itu akan membawa bendera dan di belakangnya itu adalah para muadzin ya, para muadzin. Atau kita bisa juga berusaha menjadi panitia ya. Panitia Idul Fitri, menjadi panitia Idul Adha, dan bersungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita mampu tenaga, seperti yang saya sampaikan tadi, pakai tenaga. Kalau mampu pikiran, pakai pikiran. Kalau mampunya uang, pakai uang, dan seterusnya. Atau bisa juga mencarikan dana ya, mencarikan dana untuk masjid ya. Mencarikan dana untuk masjid ini barangkali bisa kita lakukan dengan cara apa? Cara menghubungi teman-teman SD, teman-teman SMP, teman-teman SMA, teman-teman kuliah itu. Kalau pas ada reuni itu dicatat nomor WA-nya. Nanti kita kirimi WA kita bahwa masjid ini ada kegiatan gini dan butuh dana misalnya, duduk dana. Kalau tidak berhasil, misalnya kita sudah dapat pahala, ya. Pahala berusaha, ya. Hanya menggunakan HP, ya. Hanya menggunakan HP. Sekarang ini sudah tidak perlu door to door, cukup lewat WA, ya. Lewat WA itu orang-orang tidak tersinggung sekarang itu dimintai dana melalui WA, ya. Maka kita manfaatkan, ada teman SMA kita kasih bahwa di masjid ini butuh ini dan seterusnya, ya. Jadi mari kita manfaatkan HP kita untuk apa? Untuk mendapatkan pahala ya. Untuk mendapatkan pahala. Teman kuliah kita kasih itu program-program kita bahwa itu butuh dana. Dan kalau mendapatkan dana dari teman kita itu berarti dapat dua itu. Dapat pahala dan juga dapat dana untuk membantu masjid ini. Yang penting itu di otak kita, di pikiran kita, di hati kita niat lillahi ta'ala untuk apa? Berjuang, membantu syiarnya agamanya Allah. Untuk membantu syiarnya agamanya Allah. Lalu bisa saja kalau kita tidak bisa anggap remeh ya, kalau di masjid ini, yaitu apa? Peran ibu-ibu ya. Peran ibu-ibu itu di saat Ramadan kemarin terasa sekali, menyiapkan makanan sebulan penuh itu butuh pikiran, butuh tenaga,
Bahkan kadang-kadang barangkali butuh dana juga ya, butuh dana juga. Karena apa? Karena donasi dari para donatur mungkin ada kekurangan barangkali gitu ya. Nah itu juga apa? Bentuk perjuangan dari ibu-ibu ya. Kita harus mensupport itu ya, mensupport itu. Lalu bisa juga menjadi bagian pemeliharaan masjid ini. Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Pemeliharaan sound ya, misalnya soundnya ada yang tidak enak, kita perbaiki dan seterusnya itu. Atau lampu yang mati kita perbaiki atau kita ganti dengan yang bagus gitu. Nah kan tinggal kita ganti aja, nanti bonnya kita mintakan ke bendahara. Tapi usaha kita untuk memperbaiki itu pasti dicatat oleh Allah. Atau misalnya apa? Ini menggelar karpet ini, atau misalnya seperti yang dilakukan oleh Bapak siapa itu setiap Jumat itu karpet ini disedot sehingga kita menjadi nyaman untuk sholat itu. Itu juga bentuk perjuangan yang bisa dilakukan ya. Misalnya dengan kebersihan lalu bisa saja kalau semuanya itu kita tidak bisa lakukan dengan nata sandal misalnya. Sandalnya kita bagaimana kan? Sandal itu kalau orang datang kan menghadap ke sini ya. Lah habis kita sholat, habis wirid langsung keluar, sandal itu kita buat menghadap ke arah pulang gitu ya. Sehingga membuat jamaah ini menjadi enak gitu ya. Oh sandalnya sudah menghadap ke sana, kita langsung pakai gitu. Nah itu hal-hal kecil yang yang mungkin tidak pernah kita pikirkan bahwa itu kalau kita lakukan terus menerus ikhlas karena Allah bisa bernilai ibadah, bisa mendapatkan pahala yang luar biasa Jadi tidak mesti besar-besar yang kita lakukan untuk bisa melakukan untuk meniru siapa tadi, Mus'ab bin Umair tadi ya. Karena apa? Karena perang itu tidak ada sekarang di Indonesia, nggak ada perang gitu. Jadi untuk berdakwah barangkali kita juga punya keterbatasan gitu. Maka hal-hal kecil yang orang lain tidak melakukan, mari kita lakukan ya. Kita lakukan ya. Tidak mudah seperti itu ya. Ada kotoran terus langsung kita pel itu bukan sesuatu yang mudah. Ada bapak-bapak itu yang cuek gitu, ada yang bertugas nanti gitu. Tapi ada juga tak perhatikan itu bapak langsung ambil pel-pelan langsung dibersihkan itu luar biasa ya. Luar biasa. Bukankah Nabi pernah bertanya seseorang yang biasa yang biasa membersihkan masjid di Nabawi itu, lalu suatu saat beliau tidak ada. Oleh Nabi ditanya, menjadi perhatian Nabi, kemana orang itu? Ternyata orang itu sudah enggak membersihkan masjid lagi karena meninggal. Dan Nabi menghargai orang itu dengan minta diantar ke rumahnya untuk takziah untuk takziah. Jadi mari ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kita bersungguh-sungguh di masjid ini ya, di masjid ini. Lalu nanti kita keluar dan sebagainya itu. Bahkan ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kita bekerja pun kita bisa niatkan itu untuk ibadah, Maka semua yang kita lakukan hari itu semuanya untuk ibadah, Ibu bapak, jemaah yang dirahmati oleh Allah, Quran surat Al-Imran ayat 144 tadi yang saya baca pada pembuka itu lengkapnya adalah, saya baca artinya sekarang, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Ini yang dibaca oleh Mus'ab bin Umair untuk menyemangati tentara Islam saat itu. Sungguh telah berlalu sebelum beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Kalau di zaman kita ini kejadian seperti ini gimana misalnya? Misalnya begini, kita ngaji, cocok kepada seseorang misalnya. Lalu ustadz itu ternyata tidak ngisi lagi misalnya, atau bahkan meninggal gitu.
lalu kita nggak mau ngaji lagi, itu berarti kena ayat ini. Berarti kena ayat ini, yaitu apa? Kalau ustadz yang biasa ngisi itu tidak ngisi lagi, ya kita tetap ngaji, itu kita tetap ngaji. Karena ini loh, barang siapa yang berbalik ke belakang tidak mau ngaji, menurut Allah ini dia tidak akan mendatangkan mudarat apa-apa ya. Jadi tidak mendatangkan, tidak mungkin dia itu apa? Akan merusak nama Islam, apalagi keagungan Allah. Tidak mungkin. Dan kalau ada ustadz misalnya yang tidak ngisi lagi, lalu kita tidak mau ngaji, yang rugi itu kita sendiri ya. Yang rugi itu kita sendiri. Bukan masjid ini terus jalan ya. Jadi mari kita sering renungkan ayat ini. Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 144. Jadi kalau kita tidak mau memperjuangkan Islam ini, maka menurut Allah tidak dapat mendatangkan mudarat sedikit pun. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, sedikit saya tambahi bahwa ketika Mus'ab bin Umair ini syahid di perang Uhud, air mata Rasulullah itu bercucuran ya. Karena apa? Karena sangat-sangat sedih ya. Sangat-sangat sedih melihat apa? Betapa perjuangan dari Mus'ab bin Umair itu luar biasa. Lalu insya Allah Bapak Ibu saudara-saudara sudah tahu, kain kafan yang dipakai untuk Mus'ab bin Umair itu enggak cukup ya. Kalau ditarik ke atas maka kakinya tidak tertutup. Kalau ditarik ke bawah maka kepalanya yang tidak tertutup kain kafan. Maka oleh Nabi disuruh tarik ke kepalanya, sedangkan yang di kakinya disuruh tutup dengan rumput. Padahal pekan yang lalu sudah saya sampaikan bahwa Mus'ab bin Umair ini anaknya orang kaya, anaknya orang kaya. Pakaiannya betul-betul perlente, mewah, rapi. Ketika meninggal seperti ini, tapi beliau meninggalnya luar biasa itu. Meninggal yang pasti surga, Dan suatu hari Abdurrahman bin Auf mau berbuka puasa ya. Abdurrahman bin Auf ini seorang yang kaya raya ya, kaya raya. Kalau sekarang itu konglomerat ya. Kalau sekarang ini termasuk 9 naga itu kalau sekarang ya. Bahkan Abdurrahman bin Auf ini pernah berinfak 700 ekor onta beserta isinya ya, sembako penuh gitu. Itu miliaran itu kalau kita hitung ya. Kita mungkin megang uang 10 miliar aja belum tentu dia pernah itu. Ini Abdurrahman bin Auf itu dalam satu hari diinfakkan ya, disedekahkan ya, disedekahkan dalam satu hari ya. Nah itu menunjukkan apa? Betapa Abdurrahman bin Auf itu sangat kaya. Nah ketika beliau itu mau berbuka puasa, beliau puasa Senin Kemis, siap beliau mau makan, beliau teringat kepada kisahnya Mus'ab bin Umair. Lalu saat itu beliau menangis, setelah itu beliau tinggalkan makanannya sambil berkata, Mus'ab bin Umair lebih pantas untuk menikmati makanan ini dibandingkan saya gitu ya. Jadi luar biasa, padahal Abdurrahman bin Auf termasuk salah satu orang yang pasti masuk surga. 10 orang pertama yang masuk surga. Itu pun merasa tidak nyaman untuk makan enak ketika beliau ingat kisah tentang Mus'ab bin Umair ini. Bagaimana beliau itu diusir dari rumahnya oleh orang tuanya ketika masuk Islam. Bagaimana beliau itu babat alas kota Madinah agar orang Islam yang masuk ke kota Madinah itu bisa nyaman gitu ya. Bagaimana beliau itu hampir dibunuh ketika berdakwah, dan bagaimana meninggalnya beliau, dan bagaimana beliau itu diberi kain kafan. Mengingat itu semua, beliau menangis ya. Abdurrahman bin Auf menangis. Coba kita bandingkan dengan diri kita. Apakah kita menangis mengingat kisah itu gitu ya? Kalau tidak, berarti kita harus introspeksi. Introspeksi. Berarti hati kita itu kurang peka. Hati kita itu kurang halus ya. Kurang halus.
belum punya rasa cemburu kepada seseorang yang sukses, ya. Belum punya rasa cemburu pada orang yang mati syahid, ya. Belum punya keinginan untuk mati syahid, ya, untuk mati syahid. Mari kita sama-sama introspeksi diri, ya. Introspeksi diri. Kalau dibacakan kisah tentang apa, lalu hati kita tenang-tenang saja, berarti kita harus waspada terhadap hati kita. Kita harus waspada. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Sebagaimana sebelumnya diingatkan kembali bahwa di masjid ini diadakan tabungan kurban, ya, diadakan tabungan kurban. Bagi yang mau menabung untuk berkurban tahun depan bisa mulai menghubungi takmir, ya, menghubungi takmir. Insya Allah hari raya kurban tahun depan itu tanggal 6 Juni ya, tahun 2025 ya, 6 Juni 2025. Berarti dari sekarang itu sudah kurang 11 bulan. Ya. Jadi kalau kita nabungnya 300 sebulan, berarti kita bisa kurban 1 ekor kambing. Kita perbaiki kurban kita. Kalau tidak bisa besarnya, maka kita perbaiki caranya, itu. Kalau tahun lalu kita daftar kurbannya itu sebulan menjelang hari raya kurban, sekarang kita mendaftarnya 11 bulan menjelang hari raya kurban. Itu berarti sudah perbaikan, gitu. Itu berarti sudah perbaikan. Ingat hadis kemarin itu, barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, berarti orang itu rugi, gitu. Kalau kurban kita tahun ini dengan tahun kemarin sama, berarti kita itu rugi, gitu. Kita itu rugi. Kita perbaiki cara daftarnya saja, gitu. Mulai sekarang sudah mulai daftar. Itu berarti apa? Ada perbaikan, sudah ada perbaikan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, segala yang baik dan benar dari yang apa yang kami sampaikan ini semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.